pas datang di forum-forum partai, yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon capres dan cawapres. Biasanya itu saya lakukan, ini capres, cawapres yang datang siapa. Tapi karena hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen, meskipun saya tahu hadir di sini Pak Prabowo hadir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erik. Tapi saya ini nggak ngabsen. Biasanya saya absen satu-satu. Jadi bukan media loh ya yang bilang, Pak Jokowi sendiri loh yang bilang bahwa saya biasanya kalau datang ke acara ngabsen para calon presiden dan juga calon wakil presiden. Jadi bukan kami, bukan masyarakat, tapi Pak Jokowi sendiri yang mengakui ngabsen capres cawapres. Tapi Mas, ini mungkin di waktu yang tersisa yang cukup singkat, ada nggak pengaruhnya antara absensi dari Pak Jokowi ini pengaruh kepada koalisi-koalisi yang sekarang juga kita masih tahu mungkin ada yang belum firm, masih ada yang goyang, seperti apa? Ya, bisa saja yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi adalah upaya untuk mengacak sinyal politik. To some extent, Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa seolah-olah ini masih cair. Tetapi pada saat yang sama, kita meyakini cukup banyak sel-sel politik di lingkaran Pak Jokowi yang mencoba untuk menyolidkan atau di sisi lain juga untuk menggombosi misalnya lawan-lawan yang atau kompetitor yang berpotensi menjadi lawan politik di Pilpres 2024. Oleh karena itu kalau misalnya kita lihat Mbak Putri, misalnya bagaimana pergerakan manuver dari teman-teman Golkar kemarin yang begitu agresif bertemu dengan Pak Surya Paloh, bertemu dengan sejumlah elemen termasuk baik yang terbuka maupun yang tidak terbuka, kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan misal seperti Pak Prabowo dengan elit PKS yang tidak tercover oleh media misalnya, menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun ketika di atas ini seolah-olah tenang, tetapi pergerakan di underground itu terjadi secara intens. Dan kalau misal betul proses percepatan deklarasi koalisi dan juga capres-cawapres di koalisi perubahan Demokrat, Nasdem dan juga PKS bisa dilakukan sebelum Ramadan, maka kemudian hal ini berpotensi memicu percepatan koalisi dan juga deklarasi capres-cawapres dari koalisi-koalisi yang lain. Meskipun per hari ini langkah politik mereka masih tersandra oleh sikap dan keputusan politik dari PDIP. Jadi kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya. Bang Kodari penutup, Bang Kodari singkat. Silakan Bang. Ya, kalau menurut saya kalau bicara endorsement itu harus dibedakan dengan absensi ya. Kalau absensi semua disebut gitu. Tapi endorsement dia lebih mengacu kepada seberapa sering bersama dengan Pak Jokowi. Kemudian juga mungkin kalimat-kalimat langsung seperti misalnya Pak Prabowo mungkin 2024 gilirannya, atau ya calon presiden berikutnya rambutnya putih atau dahinya berkerut begitu. Walaupun menurut saya sebetulnya sinyal kalau mau dapat suaranya Pak Jokowi ya, sinyal yang paling dibutuhkan itu adalah sinyal dari capres itu sendiri gitu loh. Karena kalau rambut putih kan yang rambut putih banyak, sebagian berpikir Ganjar, tapi kalau saya berpikirnya Pak Basuki Menteri PUPR gitu. Dahi berkerut lebih banyak lagi gitu. Termasuk saya dahinya berkerut gitu. Nah, jadi sebetulnya yang lebih penting kalau mau dapat suara dari Pak Jokowi itu adalah sinyal dari sang calon gitu. Nah, pada titik ini saya melihat yang memberikan sinyal paling jelas mengenai ya saya mau dukung Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo ya. Kita lihat misalnya beberapa kali pidato memuji Pak Jokowi dengan keteguhannya, keberaniannya. Termasuk yang terakhir, Partai Gerindra mengatakan secara sangat jelas dan tegas akan mendukung dilanjutkannya pembangunan IKN. Begitu. Nah, sinyal semacam itu ya menurut saya akan memberikan kode kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo ini akan melanjutkan Pak Jokowi. Dan menurut saya ketimbang Pak Jokowi justru kode-kode atau sinyal-sinyal dari calon itu sendiri yang lebih menentukan kemana lari suara Pak Jokowi akan memilih. Baik, Bang Kodari terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangannya mengenai hal ini. Mas Umam juga terima kasih sekali. Di masa-masa yang tersisa, nggak sampai setahun lagi kan menuju pemilu 2024 ini kita akan lebih banyak lagi untuk bisa melihat kode-kode, sinyal-sinyal. Kita tinggal bagaimana menafsirkannya termasuk juga pergerakan ke para koalisi-koalisi ini. Sekali lagi terima kasih Pak narasumber. Kita akan kembali jumpa esok. Selamat malam. Saya Putri Viola pamit. Sampai jumpa.